semuanya, kali ini kami sedang berada di Kota Bandung untuk mengikuti pelatihan pemuda dalam penanggulangan bencana 2021 yang diadakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung. Mau tahu keseruannya? Yuk ikuti kami! Inilah sang yang ngalaga. Kalau nggak ilegal itu bawa masker ya, tapi pakai masker yang benar. Pertama, saya akan memperkenalkan diri. Saya Widianto Sukarnen, orang menyebutnya Kang Widi. Saya adalah Sekretaris Forum Pengurangan Risiko Bencana untuk Provinsi Jawa Barat. Halo semuanya, jadi kali ini kami sudah berada di Hotel Jayakarta Bandung, yang mana lokasi ini merupakan lokasi pelatihan pemuda dalam penanggulangan bencana 2021 oleh Dispora Kota Bandung. Dan saat ini kami sudah berada dengan Bapak Budi sebagai MC pada kegiatan kali ini. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, menurut Bapak nih, pendapat Bapak tentang persiapan dan segala sesuatunya pada kegiatan kali ini gimana nih Pak? Iya, jadi kegiatan kali ini kan sebenarnya persiapan sudah beberapa bulan yang lampau. Hanya untuk pelaksanaan kita masih kemarin-kemarin harus tergantung dari perkembangan dari situasi pandemi COVID kita yang masih level 4 dulu dan sebagainya. Sehingga Dispora sendiri akhirnya menentukan waktunya di akhir September ini, dan kebetulan kita levelnya sudah agak turun ya. Seperti itu. Saya sendiri Budi Prihanarko itu dari Bandung Mitigasi BMH. Jadi penurunan level pandemik ini sangat menguntungkan sekali ya Pak bagi kegiatan kali ini. Ya betul, alhamdulillah pandemi mulai berkurang ya. Tapi tentunya semua peserta dan hadirin tetap diharapkan mematuhi prokes 5M. Karena namanya pandemi masih bisa naik turun, dan kita berharap kita tetap kecil terus ininya. Iya benar. Untuk tujuan kegiatan ini sendiri Pak nih, apa tujuan utamanya dari kegiatan ini? Tujuan utamanya sendiri adalah bahwa kita ketahui bahwa Indonesia ini adalah daerah yang rawan bencana ya. Dan bencana sendiri itu sebenarnya ada 3, bencana alam, bencana non alam, dan juga bencana sosial. Nah, kita ketahui bahwa generasi muda ini cukup banyak sekali ya, apalagi di Bandung ini jutaan adanya, dan generasi muda ini menjadi tulang punggung untuk kegiatan ke depan bangsa kita dan juga masyarakat, sehingga mereka perlu dibekali pengetahuan tentang apa itu bencana dan bagaimana mitigasinya, bagaimana mereka para generasi muda ini menjadi agen-agen untuk melakukan pencegahan bencana, ataupun kalau ada bencana melakukan penanggulangannya di masyarakat lingkungannya. Jadi target utama itu sendiri kepada pemuda-pemuda di Indonesia itu sendiri ya Pak ya? Betul, sebagai pemuda pasti harus mengetahui ini, dan kita dari Dispora tentunya ini memberikan kesempatan pelatihan ini selama 3 hari, dan diharapkan dari pelatihan ini mereka mengerti, dan tentunya 3 hari ini tidak akan cukup, harus berkesinambungan, tapi minimal 3 hari ini mereka mengenal apa saja bencana-bencana yang ada di lingkungannya, dan mereka bisa menjadi leader untuk melakukan atau mengajak masyarakat kalau terjadi bencana itu seperti apa, termasuk juga bisa membuat rencana aksi. Untuk harapannya sendiri nih Pak, harapan di setelah pelaksanaan kegiatan ini sendiri itu apa Pak? Harapannya
sesuai dengan tujuan tadi bahwa mereka ini adalah dari ormas atau lembaga-lembaga organisasi pemuda yang mereka punya komunitas atau masyarakat di lingkungannya, sehingga mereka itu diharapkan jadi leader-leadernya. Jadi kita harapkan dari Dispora maupun dari BPBD, ini kerjasama dengan BPBD Jawa Barat juga ya, BPBD Bandung Jawa Barat, itu diharapkan mereka jadi nantinya itu ketangguhan bangsa itu melalui salah satunya melalui berbasis komunitas, dengan hal salah satunya adalah mengetahui atau bisa memitigasi bencana yang terjadi di daerahnya. Selamat datang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saat ini kami sudah berada dengan Bapak Edi selaku Kepala Dispora Kota Bandung. Bagaimana Pak menurut Bapak pendapat pengadaan workshop kali ini? Oh ya, baik, terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi kami Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung, tentunya kita yang membidangi atau mempunyai kewajiban tugas pokok fungsi kita dalam hal pembinaan pemuda ya di Kota Bandung khususnya, tentunya berkewajiban lah kita ingin memberikan suatu hal yang baru bagi pemuda di Kota Bandung, terutama dalam hal peningkatan katakanlah skill, kemampuan juga, dan kita ingin menciptakan pemuda-pemuda di Kota Bandung ini, pemuda-pemudi yang kreatif ya, yang inovatif, dan tentunya nanti berkolaborasi. Nah, kegiatan kita pada pagi menjelang siang hari ini adalah kegiatan untuk penanggulangan bencana di Kota Bandung. Nah, kita ketahuilah, karena memang bencana ini kita juga tidak duga-duga ya, tidak kita ingin harapkan gitu kan, karena ini bencana ini adalah musibah ya dari Allah. Dan tentunya kita juga harus bisa mengantisipasi ini. Nah, kalau bergantung kepada pemerintah, ada lembaganya sih memang BPBD, kalau di tingkat provinsi, bahkan juga di tingkat pusat dan tingkat kota. Nah, ini juga kan saya rasa bebannya cukup berat kalau hanya bergantung kepada lembaga yang menangani bencana. Nah, tentunya peran partisipasi dari masyarakat terutama pemuda harus berperan aktif menjadi frontline, menjadi garda terdepan untuk bagaimana minimal mengantisipasi dulu bencana ya, terutama bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat. Kalau yang terjadi di kota-kota besar ini seperti Bandung, ini kan bencana pasti kebakaran ya kan ya, musim kemarau ataupun ya banjir dadakan ya. Dan tentunya kalau hal kaitan dengan gempa ini kan kita tidak bisa prediksi ya, itu karena adalah kejadian alam ya, gejala alam yang tidak bisa kita prediksi. Tapi minimal untuk kejadian-kejadian yang katakanlah ini juga diakibatkan oleh keteledoran gitu ya oleh masyarakat. Nah, di sini pemuda memiliki peranan penting. Makanya di sini kami mengadakan pelatihan ini supaya pemuda-pemudi ini Kota Bandung ini terlatih bagaimana mereka memainkan peran nanti di tengah masyarakat atau minimal mensosialisasikan hasil pelatihan ini kepada masyarakat. Apa sih kira-kira yang bisa dihindari agar kita tidak terjadi bencana, minimal kebakaran atau banjir. Ya, kita ketahui kalau kebakaran kan itu juga memang akibat dari ulah masyarakat itu sendiri. Minimal bagaimana kita mengingatkan kepada masyarakat untuk senantiasa ya sebelum melakukan aktivitas keluar rumah, misalkan ya kalau sudah situasi pandemi ini sudah normal ya, minimal ada juga pengecekan kondisi rumah sebelum keluar rumah. Nah, itu juga adalah satu katakanlah usaha antisipasi. Nah, kemudian juga apabila terjadi bencana, minimal kita bisa katakan bencana ini tidak menjadi besar. Nah, bagaimana mendeteksi dini itu? Nah, ini peran pemuda tampil gitu, agar mereka bisa membantu pemerintah termasuk juga lembaga yang menangani bencana ini. Nah, sehingga bencana tidak menjadi besar dan bisa kita hentikan atau kita bisa tidak melebar luas. Nah, ini hal yang positif bagi kami untuk kegiatan ini, agar memang
pemuda-pemudi ini menjadi pemuda yang memang bisa diandalkan di tengah masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat gitu loh. Jangan semua tergantung kepada peran lembaga pemerintah yang ada. Tapi senyampang itu terjadi kan kita butuh waktu untuk menelepon katakan BPBD ya, ataupun di kita ada dinas kebakaran dan lain sebagainya. Tapi minimal bisa kita tangani dulu di tengah masyarakat karena memang sudah mereka terima ilmunya, cara pelatihan bagaimana penanggulangan bencana itu sendiri. Itu tujuannya seperti itu. Oke teman-teman, kali ini kami sudah berada dengan Bapak Dadang selaku Kabid dari Dispora sendiri. Nah Pak, gimana Pak kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, kalau boleh tahu, kegiatan ini kan diinisiasi langsung oleh Dispora ya Pak ya. Nah, setelah pelatihan ini sendiri, apa ada kegiatan atau rencana selanjutnya itu seperti apa Pak oleh Dispora? Jadi kebetulan saya sebagai Kepala Bidang Pembinaan Pemuda. Jadi terkait juga memperhatikan bahwa kepedulian pemuda terhadap permasalahan di daerah, di masyarakat ini menjadi kurang. Itu bukan berarti mereka tidak mau sebetulnya. Ini dilatar belakangi karena ketidaktahuan anak-anak muda. Nah, anak-anak muda ini perlu diberikan edukasi tentang bencana terutama karena bencana itu potensi yang setiap saat selalu ada. Jadi tidak saja bencana alam, bencana buatan, gitu ya, bencana akibat manusia, juga mungkin juga bisa sampai kepada bencana sosial, gitu, sosial. Nah ini juga harus menjadi perhatian anak-anak muda. Harapannya ini diselenggarakan pendidikan dan latihan tanggap bencana ini, harapannya pemuda ke depan apabila terjadi bencana mereka sudah siap, tidak lagi kebingungan dan bahkan diarahkan menjadi influencer. Jadi bisa mengedukasi masyarakat, bisa mengajak masyarakat mensosialisasikan kalau terjadi bencana apapun, misalkan banjir, misalkan gempa dan sebagainya. Jadi dalam situasi apapun, bencana apapun, mereka sudah diharapkan bisa siap siaga menghadapi bencana. Saya kira itu. Ya kedepannya saya berharap kegiatan ini terus karena kuantitasnya harus ditambah, kualitas kegiatannya juga harus ditambah sehingga mereka mumpuni untuk bisa terjun ke lapangan. Oke, apa ada kegiatan atau pelatihan semacam ini lagi Pak untuk kedepannya oleh Dispora? Insya Allah di tahun depan mungkin ada lagi, dan ini karena ini pilot project dulu, bagaimana nanti respon dari anak-anak muda, animonya seperti apa. Nah nanti pre-test dan post-testnya bagaimana, juga ini menjadi faktor penentu kegiatan selanjutnya. Jadi memang kegiatan ini diadakan salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat ya Pak ya, agar siap untuk ikut melaksanakan upaya penanggulangan bencana itu sendiri. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Halo siang, namanya Iya, siapa? Renaldi. Renaldi. Iya, Salah satu peserta di di
pelatihan pemuda penanggulangan bencana Dari mana asalnya? dari Purna Paskibraka Indonesia Kota Bandung. Oh, Kota Bandung. Ya, Kalau boleh tahu nih hari kedua ya? hari kedua. Hari betul. kedua. Dari hari pertama sama hari kedua paling berkesan hari berapa? Keseluruhannya sampai hari 3 pasti berkesan. Kalau hari pertama punya kesan apa di hari pertama? Hari pertama yang paling berkesan ya mengenai perkenalan dulu, karena kan memperikat tali silaturahmi, serta karena kan di sini pun bukan hanya satu komunitas atau satu organisasi saja, tapi kan berbagai organisasi gitu. Jadi sangat berkesannya mendapatkan teman baru, silaturahmi baru yang lebih bersinergi lagi. Kalau untuk hari kedua gimana? Hari kedua sekarang cukup baik karena kan banyak pemateri yang sangat berkompeten dalam ahlinya, apalagi kita sebagai pemuda untuk penanggulangan siaga bencana, ya ruang lingkupnya lebih baik juga, karena kalau dari kita itu agar ruang lingkupnya lebih besar dari hal terkecil ini. Materi yang paling diinget banget itu tentang apa? Mengenai siaga gempa gitu, karena kan gempa itu potensinya bukan hanya di suatu daerah. Kalau misalkan banjir itu pasti hanya beberapa wilayah saja, tapi gempa pasti keseluruhan daerah terjadinya gempa gitu. Yang lebih berkesan gempa karena ilmu-ilmunya itu serta materinya masuk sekali, karena penting juga untuk diri sendiri dan orang lain. Kan tadi udah kesan tuh. Kalau untuk pesannya di kemudian hari berharapnya setelah acara ini berakhir apa? Pesan untuk kegiatan ini ya kepada diri sendiri dulu serta yang jadi peserta, untuk diaplikasikan serta diamalkan ilmu-ilmu serta materi yang didapatkan, dan ya usahakan untuk kedepannya diadakan kembali tapi dengan peserta yang lebih baru, karena kan nggak mungkin penerus hanya di sini saja. Setelah berakhir kegiatan ini nih, bukan harapan sih, kayak lebih ke penerapannya nanti di PPI-nya bakal mau kayak gimana? Oh, untuk PPI sendiri, karena kan kami pun wadah dari perkumpulannya siswa SMA SMK Kota Bandung, khususnya PPI Kota Bandung juga, ya diamalkan ilmunya, karena kami pun pasti adanya rapat koordinasi, rapat kerja. Nah, ilmu-ilmu yang kita dapat pasti kami layangkan juga ke adik-adik penerus begitu. Jadi siap ya untuk jadi influencer untuk meneruskan materi-materi atau share tentang kebencanaan dari pelatihan ini ke daerahnya gitu. Sangat siap. Selamat siang, namanya siapa? Saya Syifa Syifa dari mana? dari Purna Paskibraka Indonesia. Bandung juga? Iya. Oh iya. Di hari pertama, hari kedua mengikuti pelatihan kebencanaan dari Dispora dan lembaga-lembaga terkait, kesannya apa di hari pertama, kedua? Untuk kesan di hari pertama, saya bersyukur sekali ya karena banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ternyata banyak sekali potensi-potensi kebencanaan di kota kita sendiri. Lalu juga kita dibekali di hari pertama tentang ilmu pengetahuan, bagaimana kita menjadi relawan yang harus memiliki ilmu. Lalu di hari kedua, kesannya sangat senang sekali karena kita bisa terjun langsung ke lapangan untuk survei bagaimana melihat lokasi lapangan untuk meminimalisir resiko bencana yang ada. Kalau materi yang paling diingat banget itu apa? Untuk mitigasi, jadi kita pemetaan lokasi yang rawan bencana, lalu juga yang hari ini sedang dilakukan yaitu survei ke lokasi, bagaimana kita mencari tahu fasilitas-fasilitas yang ada di lokasi tersebut untuk dilaporkan dan dipetakan untuk kedepannya. Udah kenal banyak teman dari mana aja nih? Oh, udah banyak dari kecamatan Coblong, lalu juga dari beberapa BEM, lalu juga dari komunitas-komunitas yang ada di Kota Bandung. Jadi memang berkesan banget punya banyak temennya ya, jaringannya untuk kedepannya nanti. Harapannya setelah kegiatan ini selesai itu nanti meneruskan atau sharing tentang kebencanaan ini, kamu berharapnya gimana? Untuk harapan kedepannya, terutama yang akan saya lakukan di organisasi saya akan sebarkan informasi ini dan mungkin akan ditindaklanjuti sebagai merekrut juga relawan-relawan yang akan lebih banyak mungkin bekerja sama lagi nanti bersama lembaga-lembaga terkait agar lebih banyak relawan
yang bisa membantu ketika nanti mungkin akan ada bencana, bisa kita bantu, kita share, kita influence banyak orang, banyak pihak untuk bersama-sama bertanggung jawab atas bencana-bencana yang ada. Jadi udah siap nih ya jadi influencer terkait kebencanaan, ilmunya di-share ke masyarakat dan teman-teman sekitar. Siap. Halo semuanya, jadi hari ini kami sudah berada di Hotel Jayakarta, tepat di hari kedua pelatihan pemuda dalam penanggulangan bencana, dan saat ini kami sudah berada dengan Bapak Firman selaku Sekjen Bandung Mitigasi Hub. Ya Pak, kabarnya gimana Pak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi kalau saya boleh tahu, ini kan udah hari kedua ya Pak ya, hari kedua pelatihan di yang mana kemarin itu adalah hari pertama. Kalau yang Bapak lihat nih selama hari pertama dan kedua, pendapat Bapak tentang berjalannya kegiatan ini seperti apa Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi sebetulnya melihat dari hari kemarin sampai sekarang cukup lancar kegiatan ini. Memang peserta yang hadir memang seharusnya lebih banyak lagi, cuman karena kuota yang ada dari Dispora Kota Bandung itu hanya 75, jadi sementara nggak apa-apa ini kita 75, mungkin nanti ada kegiatan tambahan atau lanjutan untuk di wilayah Kota Bandung ini untuk para pemuda di Kota Bandung ini. Rencananya sih Dispora Kota Bandung ataupun nanti Bandung Mitigasi Hub, kita akan kolaborasi lagi untuk kegiatan selanjutnya setelah ini. Tapi mungkin nanti kita masih lihat waktunya kapan, menyesuaikan dengan kesibukan teman-teman dan mungkin ya anggaran yang ada gitu. Oh, jadi ternyata peserta ini sangat antusias ya Pak, yang mendaftar itu lebih banyak lagi dari ini. Cuma karena kuota dari Disporanya hanya 75 orang, jadi peserta yang datang hanya 75 orang Pak. Kalau dilihat dari antusias peserta mengikuti pelatihan selama hari pertama dan kedua ini gimana Pak? Ya, saya melihat itu peserta sangat antusias ya. Ada yang strata umurnya dari yang sangat muda gitu, yang mungkin dia baru lulus SMA, ada juga mungkin yang agak lebih 30 ke atas, tapi overall secara keseluruhan mereka terlihat antusias. Malam pun kita sedikit bincang-bincang di tempat makan, mereka terlihat semangat. Tadi pagi pun pas sarapan kita lihat mereka pas sarapan udah siap dengan kaos yang diberikan panitia gitu. Artinya mereka memang cukup antusias, dan tadi ini saya lihat baru pulang dari survei ke RW sampai ada yang jauh tadi itu ke RW 01 gitu ya, di Terminal Dago ke sana itu lumayan juga curam, tapi mereka terlihat semangat gitu. Oh, jadi memang ada momen di mana panitia serta peserta itu akrab ya Pak ya, di malam-malam hari. Betul. Ya, kita manfaatin itu karena kan kami pikir dari teman-teman di komunitas kan mereka juga aset ya, agent of change. Jadi memang harus kita terus bina silaturahmi dengan mereka. Kalau untuk dari panitianya sendiri Pak, ada hambatan atau struggle selama hari pertama dan kedua menjalankan kegiatan ini? Ya sedikit pasti adalah itu ya, mungkin miskomunikasi segala macam. Jadi memang ini kan acara dibilang lama juga enggak, cukup dadakan, tapi alhamdulillah bisa kita jalankan walaupun ada sedikit kurang-kurang ya bisa diperbaiki gitu. Kalau untuk harapan kedepannya nih Pak, setelah berjalannya hari pertama sampai ketiga nanti di hari esok, harapan dari Bapak sendiri tuh gimana Pak? Harapan kami dari teman-teman komunitas Bandung Mitigasi Hub dan tentunya pendukung acara lain seperti FPRB Jabar, terus dari teman-teman Datin BPBD Jabar, mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya sampai di sini ya, bisa berlanjut, karena ini baru beberapa pemuda lah, 75 itu walaupun sudah mewakili Kota Bandung gitu ya, tapi kan masih kurang. Nah, harapan kita tuh bisa terus berlanjut, kemudian mungkin tidak hanya di Bandung, di daerah-daerah lain pun di Jawa Barat ataupun di Indonesia. Untuk memperluas kegiatan ya Pak ya, supaya pemuda-pemudinya nantinya lebih siap lagi untuk mengatasi, membantu mengikuti upaya penanggulangan bencana di Indonesia itu sendiri ya Pak ya. Ternyata memang nantinya bakal ada kegiatan susulan ya Pak ya, dari Dispora dan Bandung Mitigasi Hub sendiri. Ya, kemarin saya ngobrol dengan Dispora, mungkin kegiatan susulan mungkin awal tahun depan ya, sebentar lagi lah, nggak kerasa gitu ya. Ada namanya tuh kegiatan pemuda pelopor, mungkin itu sampai tingkat nasional. Kami ini diminta untuk membantu Dispora untuk melaksanakan acara seperti ini. Cuman mungkin nanti kami ada tambahan untuk kriteria pemuda pelopor itu, menambahkan pemahaman tentang kebencanaan gitu, di aspek penilaiannya.
Oke, baik, terima kasih Pak atas penjelasannya sedikit lebih banyak. Semoga nanti acaranya berjalan dengan lancar, dengan ekspektasi yang sesuai dengan apa yang kita mau serta tujuan yang tercapai ya Pak. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.